Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anak-anak ibu semua, pekan lalu kita sudah mengerjakan ulangan harian dan anak-anak ibu juga sudah menyelesaikan pelajaran yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Falaq. Nah, ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahami pelajaran Quran Surat Al-Falaq dan juga jangan lupa untuk mengulang hafalannya di rumah ya, yaitu Quran Surat Al-Falaq beserta artinya dan juga untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu ke pelajaran kedua tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan subtema yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu semua, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak ibu semua dapat memahami dan mengetahui cara untuk lebih mengenal dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu semua, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu semua, sudah tahu belum apa artinya iman? Ada yang tahu? Nah, iman itu artinya adalah yakin dan percaya. Sedangkan beriman itu apa sih artinya, Bu? Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkannya dengan perlakuan. Nah, juga anak-anak ibu semua, iman kepada Allah ini artinya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, menghidupkan kita, dan mematikan kita, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu semua, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada beberapa cara untuk kita dapat lebih mengenal dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ibu akan menjelaskan 3 cara, yaitu yang pertama melalui alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran, dan yang ketiga yaitu melalui Asmaul Husna. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Nah, anak-anak ibu semua, coba perhatikan 4 gambar yang ada di dalam video ini. Ada yang tahu gambar apa saja? Ya, benar sekali. Yang pertama ada gambar gunung. Yang kedua, hutan dan makhluk hidup. Yang ketiga, gambar planet. Dan yang keempat, gambar matahari terbenam. Nah, anak-anak ibu semua, dari 4 gambar yang sudah kita lihat ini, apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hubungannya 4 gambar ini dengan materi kita pada pagi hari ini yaitu adanya seluruh alam semesta dan isinya seperti gunung, hutan, laut, makhluk hidup, planet, matahari, dan masih banyak yang lainnya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, jadi anak-anak ibu semua, ketika anak-anak ibu semua melihat keindahan alam semesta, melihat keindahan lingkungan sekitar, jangan lupa untuk mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena seluruh keindahan alam semesta dan isinya ini merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa juga anak-anak ibu semua, ketika kita melihat alam semesta yang indah, kita harusnya dapat menambah keimanan kita dan lebih dapat mengenal lebih baik lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi adapun cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta juga dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Fatihah ayat kedua yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi anak-anak ibu semua, dari firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua ini, kita haruslah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan seluruh alam semesta yang indah ini dan menciptakan kita dan juga memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kita haruslah beriman dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta, kita juga dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Nah, anak-anak ibu semua, Al-Quran itu merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia, yang mana berisikan perintah, larangan, dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga berisi berbagai kisah umat terdahulu yang dapat menjadi pelajaran bagi umat masa kini dan masa mendatang. Jadi anak-anak ibu semua, di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang dapat menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan dapat juga lebih mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak ibu semua haruslah rajin untuk membaca Al-Quran. Nah, benar sekali, agar lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun contoh surah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Ia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Ia, ialah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi anak-anak ibu semua, dari firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 ini mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Ialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak ibu semua masih ingat tidak apa itu Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ada 99 nama Allah yang diperkenalkan kepada manusia melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kita dapat lebih mengenal dan dapat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita dapat mengetahui dan memahami Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan 3 Asmaul Husna atau 3 nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Basir, Al-Ad, dan Al-Azim. Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Nah, jadi anak-anak ibu semua, Allah Maha Melihat segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperbuat oleh manusia selalu dalam pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak ibu semua, walaupun anak-anak ibu berbisik, berbicara kecil-kecil, ataupun pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang sepi, ke tempat yang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahui kita dan tetap mendengar kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan mendengarkan kita. Nah, lalu yang kedua itu ada Al-Ad, artinya Allah yang Maha Adil. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha adil terhadap seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzolimi makhluknya. Nah, Allah juga
tidak pernah meninggikan seseorang hanya karena keturunan, kekayaan, maupun jabatannya. Nah, jadi Allah hanya menyukai orang-orang yang bertakwa atau beriman kepada Allah. Itulah yang membuat kita berbeda dengan manusia yang lain atau orang-orang yang lain. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada Al-Azim, Allah Maha Agung. Nah, Allah Maha Agung ini adalah Allah yang Maha Agung dan sempurna. Allah tidak membutuhkan makhluk lain dan Allah yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Nah, manusialah yang meminta pertolongan kepada Allah dan meminta pertolongan kepada orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya karena Allah yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Nah, inilah 3 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ada Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim, yang artinya Allah Maha Melihat, Allah yang Maha Adil, Allah Maha Agung. Nah, dari ketiga Asmaul Husna ini hendaknya kita mengambil contoh teladan atau suri teladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, contoh dari Al-Basir, anak-anak ibu hendaknya banyak berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Karena apa? Karena Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Sehingga kita haruslah berpikir bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Jadi kita selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan di setiap harinya. Nah, yang kedua itu contoh suri teladan dari Al-Adil, yaitu hendaknya anak-anak ibu semua harus selalu menegakkan keadilan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain dimanapun dan kapanpun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat adil kepada manusia. Dan yang terakhir yaitu Al-Azim, contoh suri teladannya yaitu anak-anak ibu semua haruslah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang agung kecuali Allah, dan kita juga tidak boleh menjadi anak-anak yang sombong terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah contoh suri teladan dari 3 Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi. Semoga anak-anak ibu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat memahami materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentang suri teladan yang telah kita pelajari. Nah, sekian pembelajaran dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.